Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas rukun iman. Yang belum kita bahas itu adalah rukun iman yang keenam. Percaya pada takdir. Oke. Sebenarnya uraian menyangkut takdir ini tidak dikenal pada masa Nabi. Sebagaimana dibahas oleh filsuf-filsuf atau ahli-ahli ilmu kalam. Para sahabat Nabi memahami takdir sebagai penyerahan diri pada Tuhan. Dan dalam arti penyerahan diri itu, mereka tidak bahas lagi apa sih takdir itu. Ada satu contoh yang paling bagus, itu antara lain diperagakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak senang orang bicara takdir. Sebenarnya masa Nabi orang tidak bicara, masa Sayyidina Abu Bakar orang tidak bicara, pertengahan masa Sayyidina Umar sudah ada yang bicara takdir. Siapa yang bicara takdir di hadapan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar marah, bahkan kalau perlu dia cambuk. Ini persoalan tidak perlu dibahas. Itu sikap Sayyidina Umar. Beliau memahami bahwa yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha. Tidak usah bahas ini terpaksa atau tidak terpaksa. Yang penting kita berusaha. Karena itu sangat populer. Sewaktu ada wabah, beliau akan ke Syam, ke Damaskus. Beliau batalkan. Tidak jadi. Sahabat Nabi yang lain, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Seorang panglima perang. Yang pandai mengatur siasat. Waktu itu bertanya, kamu lari dari takdir, wahai Umar. Dia katakan, saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Nah, tetapi waktu beliau terbunuh, ditikam, beliau berkata, wa kana qadarullahi qadaran maqdura. Yang ditakdirkan Allah itu tidak bisa kita mengelak darinya. Coba lihat ya, yaitu yang dinamai oleh ulama-ulama sikap berserah diri pada Allah. Berusaha dan setelah ada hasil, ya ini sudah takdirnya Tuhan. Jadi saya ingin beri gambaran, Nabi dan sahabat-sahabat beliau itu tidak berbicara tentang takdir dalam arti tidak menjelaskannya, tidak mendiskusikannya dengan cara pendiskusian ulama-ulama al-kalam, para teolog. Bahkan pernah suatu ketika dari kubur, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari Sayyidina Ali. Nabi bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali telah diketahui oleh Allah di mana tempatnya, di sorga atau di neraka. Semua Allah sudah tahu di mana tempatnya, di sorga atau di neraka. Nah, waktu Nabi menyampaikan itu, sahabat-sahabat bertanya, kalau begitu kita andalkan saja ini apa keputusan Tuhan. Semua kan sudah ditentukan. Nabi berkata, bisa jadi ada di antara kamu yang melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang baik, tetapi pada akhir hidupnya dia melakukan amal buruk sehingga dia masuk neraka. Bisa juga sebaliknya. Sahabat berkata, kalau begitu kita tidak usah berusaha.
Nabi bersabda lagi, i'malu, kamu harus berusaha. Fakullum muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dipermudah untuk melakukan apa yang sesuai dengan pengetahuan Allah itu. Baru Nabi baca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang mau memberi dan dia percaya pada kalimat tauhid al-husna, di situ artinya al-kalimat al-husna, kalimat tauhid, maka Allah akan mempermudah jalannya. Kita garis bawahi, kalau dia percaya ini. Tuhan mempermudah jalannya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun yang kikir, tidak mau percaya, dia juga dipermudah jalannya menuju ini. Waktu saya kuliah, ini yang kita pelajari. Syekh Abdul Halim Mahmud berkata, kalau kita baca hadis ini, awalnya seakan-akan faham fatalisme. Udah deh, serahkan aja sama Tuhan. Tetapi akhirnya kita disuruh kerja. Kalau begitu, pasti pekerjaan ini punya pengaruh terhadap sorga atau neraka. Betapapun saya ingin berkata bahwa pada masa Nabi dan sahabat-sahabat besar, ini masalah tidak pernah dibahas soal percaya pada takdir. Memang Al-Quran berbicara tentang takdir. Nabi menjelaskan bahwa salah satu dari rukun iman itu antu'mina biqadarihi khairihi wa syarrihi. Kamu harus percaya adanya takdir Allah yang baik dan yang buruk. Harus percaya. Tapi apa takdir? Pandangan mereka, kita tidak usah diskusikan apa itu. Yang penting kita percaya itu kalau sudah terjadi, dan sebelum terjadinya kita usaha. Oke, itu sikap sahabat. Tapi di buku ini dia katakan terjadi perubahan sejak meninggalnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Perubahan total. Terjadi perubahan sejak berkuasanya Muawiyah. Kita tahu dalam sejarah itu dikatakan bahwa kekhalifaan yang direstui Allah itu adalah 4 khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini sesudah itu tidak ada lagi kekhalifaan, yang ada kerajaan. Itu mulai dari Muawiyah, itu sudah kerajaan. Oke, baik. Memang dalam sejarah terjadi konflik antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Pada akhirnya, saya pernah jelaskan panjang lebar ini, pada akhirnya setelah Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Al-Hasan tidak ingin terjadi perpecahan dalam masyarakat, tidak ingin terjadi bunuh-membunuh, maka apa katanya? Saya tidak menuntut lagi. Saya ingin mengakui Muawiyah sebagai khalifah dengan syarat-syarat ini. Cara lain, jangan jadikan anakmu sebagai penerus, karena itu kerajaan namanya. Ada orang-orang tentu yang tidak senang dengan itu. Karena sistemnya sistem kerajaan, maka terjadi kezaliman-kezaliman dalam masyarakat. Nah, ketika itu penguasa Umayyah ingin menggambarkan pada masyarakat bahwa apa yang terjadi ini diizinkan dan direstui Allah, karena itulah takdirnya. Itu Sayyidina Ali terbunuh, takdir Allah.
Muawiyah jadi khalifah itu takdir Allah. Tetapi dia artikan takdir Allah itu bukan sebagai izin Allah, tetapi restu Allah. Beda kan? Restunya ini. Jadi jangan marah sama saya. Ini Allah mau begitu. Bagaimana nanti ketetapan hukumnya? Bagaimana nanti sikap Allah? Lahir apa yang dinamakan irja, murji'ah. Orang-orang udah deh dibahas nanti di hari kemudian. Tidak usah dulu salahkan ini, tidak usah salahkan itu. Nah, untuk menyebarluaskan ide ini, agama dalam 2 tanda petik diperalat. Ini politik sudah memperalat agama. Bagaimana caranya? Muawiyah yang ada di Damaskus mengirim surat kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di Medina bertanya, apa doa Nabi habis sholat? Diduga keras Muawiyah tahu, tetapi dia mau informasi yang jangan dianggap datang darinya. Maka dari sana, dari Medina, datang surat menyatakan begini. Doa Nabi setiap habis sholat itu adalah Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiyah lima mana', wa la radda lima qadait, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dibaca sampai sekarang. Nah, artinya, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kamu beri. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kamu halangi. Tidak berguna upaya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kamu tidak restui. Oke. Ini disebarkan tujuannya, itu kehendak Allah memberi saya kekuasaan. Jangan salahkan saya. Ini disebarluaskan di masyarakat. Tentu saja ada orang yang tidak senang melihat penyelewengan, penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat oleh penguasa ketika itu berkata tidak ada takdir. Ini semua tanggung jawab manusia. Ya kan? Jadi ini sikap ekstrim juga. Tidak ada takdir. Itu orang yang pertama berkata begitu, Ma'badil Juhani. Orang tabi'in yang sangat-sangat terpercaya. Hati nuraninya tidak mengizinkan dia untuk menyatakan bahwa kezaliman yang dilakukan oleh siapapun itu restu Allah. Tetapi karena pandangan ini tadi berkata itu semua takdir Allah, tidak bisanya dia katakan tidak ada takdir. Manusia bebas. Orang ini Ma'bad dibunuh. Tapi kelihatannya dia terbunuh bukan karena pandangan tentang takdir, bahwa tidak ada takdir, tetapi karena itu berbau menentang politik pemerintah. Ya kan? Dari dulu itu ada. Tersebar ini tidak ada takdir, tidak ada takdir. Ini bilang takdir, ini bilang takdir. Dalam perjalanannya lahir lagi satu orang. Dia berkata begini, masa tidak ada takdir? Masa manusia bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki? Maka dia berkata, takdir ada. Bertolak belakang dengan ini tadi. Inilah faham, inilah nanti yang berkembang lebih jauh dalam masyarakat. Sehingga ada faham fatalisme. Semua ditentukan oleh Allah. Ada faham qadariyah
yang menyatakan manusia bebas menentukan segala sesuatu. Yang berkata manusia bebas melakukan segala sesuatu terasa oleh satu pihak bahwa ini menyita sebagian kuasa Tuhan. Ya kan? Oh, bebas, mana Tuhan? Yang berkata bahwa manusia ini ditentukan oleh Tuhan segalanya, itu berkata, kalau begitu kenapa kita disiksa? Ya kan? Nah, dalam perkembangannya lebih jauh dalam masyarakat. Dalam perkembangannya dalam masyarakat, masing-masing mencari pembenaran dari ayat Quran dan hadis. Yang berkata bebas, manusia bebas, itu misalnya berpegang man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kafir silahkan kafir. Ini Anda bebas. Yang berkata manusia tidak bebas, dia baca ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah. Oh, ini kita tidak bisa apa-apa nih. Yang berkata bahwa manusia tidak punya kemampuan, dia baca ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan diartikan dan apa yang kamu kerjakan itu Allah ciptakan. Jadi masing-masing cari ayat. Lahir satu tokoh namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini nanti menjadi akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah ini jalan tengah. Tapi walaupun demikian, ada ulama-ulama yang tidak setuju. Itu Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan, ini sampai sekarang. Dalam sisi keagamaan semua punya pandangan yang berbeda-beda. Abul Hasan Al-Asy'ari berupaya mencari jalan tengah. Jalan tengahnya itu dinamai kasb. Kasb, usaha. Baik, mari kita lihat. Memang ada hal-hal yang dilakukan oleh manusia di mana hal itu tidak dalam kontrolnya. Ada orang gemetar, ya kan? Gemetar. Itu dia kuasai dirinya untuk gemetar. Di luar kontrolnya. Apa bedanya dengan orang yang gemetar tangannya dengan penari? Nah, lihat penari Bali juga. Sama atau beda itu? Sama-sama gemetar. Tetapi yang ini di luar kemampuan dia untuk mengontrolnya, yang itu jadi ada dua. Bersin. Anda kuasa menahan bersin? Tidak. Anda kuasa mau bersin? Tidak bisa. Pernah alami itu? Hal-hal yang di luar kontrol kita. Itu di bawah kuasa Allah. Tetapi saya bisa ambil gelas ini. Ini di bawah kontrol saya. Nah, yang di bawah kontrol saya, yang saya lakukan atas dasar kesadaran saya dan keinginan saya, itu yang dinamai kasb. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Kamu sumpah, bukan tujuan kamu bersumpah, tidak apa-apa. Yang Allah minta pertanggungan jawab kamu adalah amalan yang kamu lakukan dalam bentuk kasab, yakni yang kamu inginkan dan kamu maksudkan untuk melakukannya. Nah, jadi berarti kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini yang berkata bahwa Tuhan menciptakan amal dan itu datangnya dari Tuhan benar pada sebagian. Denyut jantung Anda kuasai? Tidak. Itu Tuhan punya.
Tetapi yang berkata juga bahwa manusia bebas melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya, benar juga, tapi tidak semua juga. Nah, yang dituntut tanggung jawabnya itu adalah yang Anda lakukan dengan sengaja, yang Anda lakukan dengan maksud-maksud yang disadari oleh keinginan Anda. Ini kira-kira gambaran. Itu jalan tengah. Jadi kita tidak berkata manusia bebas sebebas-bebasnya, tapi tidak juga berkata bahwa manusia segala kegiatannya ditentukan 100% oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.